teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofai Sandi dan pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Dan pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang permainan bola kecil. Dan permainan bola kecil yang akan saya sampaikan yaitu permainan softball. Jadi langsung saja kita mulai dari sejarah singkat permainan softball. Ya. Sejarah singkat dari permainan softball itu dimulai ketika George Hancock yang seorang reporter Chicago Board of Trade menemukan olahraga softball pada tahun 1887 1887. Sedangkan George itu menemukannya secara tidak sengaja, teman-teman. Jadi George menemukannya saat berada di gedung olahraga Farragut Boat Club. Nah, di mana pada saat itu ada alumni dari Universitas Yale melemparkan sarung tinju ke salah satu alumni Universitas Harvard, yang kemudian salah satu dari alumni Universitas Harvard ini mematahkan gagang sapu dan akhirnya memukul sarung tinju tersebut, hingga akhirnya George berteriak "play ball", hingga akhirnya permainan itu terbentuk. Nah, kita langsung masuk ke induk organisasi softball. Induk organisasi softball berdasarkan tingkatannya tingkatannya itu ada 2. Untuk induk organisasi yang menaungi permainan softball di tingkat nasional Indonesia itu ada namanya Perbasasi. Perbasasi itu adalah singkatan dari Perserikatan Baseball Softball Seluruh Indonesia. Sedangkan untuk tingkatan yang lebih tinggi itu ada ISF atau International Softball Federation. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita ke pemain atau posisi pemain softball. Jadi pemain softball itu posisinya ada infielder, outfielder, pitcher, catcher, batter atau runner. Nah, sedangkan infielder itu ada 4. Yang pertama itu first baseman, second baseman, shortstop, dan third baseman. Sedangkan outfielder itu ada 3, right outfielder, center outfielder, dan left outfielder. Sedangkan pitcher itu ada 1, kemudian catcher ada 1. Jadi total untuk keseluruhan itu ada 9 pemain bertahan. Nah, sedangkan batter dan runner itu adalah pemain penyerang. Nah, jadi langsung kita lanjut. Untuk selanjutnya itu ada umpire. Karena dalam permainan softball jika tidak ada umpire itu tidak akan bisa terlaksana. Sedangkan umpire itu adalah wasit. Jadi umpire itu letaknya berada di belakang catcher. Seperti kalian lihat di gambar samping ini, ada umpire yang sedang berada di belakang catcher. Nah, jadi bisa kita lihat pada gambar di samping ini itu adalah letak-letak dari pemain atau posisi pemain softball. Sedangkan ada 3 pemain yang berada di luar lapangan, bukan di luar lapangan, di lapangan bagian luar lah, intinya lapangan bagian luar itu dinamakan outfielder. Di situ outfielder ada 3. Sedangkan untuk infielder atau pemain yang berada di lapangan tengah itu ada 4. 5 termasuk pitcher. 4 itu ada first baseman, second baseman, shortstop, dan third baseman. Yang kelima adalah pitcher. Sedangkan first baseman itu adalah letaknya di antara home base dan first base. Sedangkan untuk second baseman itu adalah letaknya di antara first base dan second base. Sedangkan untuk shortstop itu letaknya berada di antara second base dan third base. Kemudian untuk third baseman itu letaknya berada di antara third base dan home base. Lalu untuk catcher itu letaknya di home base. Sedangkan di belakang catcher itu ada umpire. Dan batter itu yang memukul tepat berada di depan sebelah kiri atau sebelah kanan catcher. Batter itu jika memegang
bat ya, makanya dinamakan batter. Tapi ketika batter sudah memukul dan batnya dilepas, itu dia menjadi runner. Nah, langsung kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sarana prasarana dalam permainan softball. Sarana prasarana dalam permainan softball yang pastinya yaitu lapangan. Ini bisa kalian lihat di gambar samping ini, itu adalah gambar asli atau gambaran untuk kalian yang belum pernah melihat lapangan softball itu seperti apa. Jadi gambarannya seperti ini ya. Langsung kita lanjut lagi ke lapangan softball jika dilihat dari atas beserta ukuran-ukurannya. Nah, ini kalian bisa lihat ya di samping. Nah, itu di tengahnya itu adalah kotak, tapi di sampingnya miring ya. Jadi hampir kayak seperempat lingkaran seperti itu. Nah, jika kalian lihat, lapangan softball itu terdiri antara rumput dan tanah. Nah, untuk rumput sendiri itu biasa disebut dengan grass court. Sedangkan untuk tanah itu biasa disebut dengan gravel court. Sedangkan softball itu menggunakan dua-duanya. Langsung kita lanjut lagi ke sarana prasarana selanjutnya, yaitu ada plate base. Nah, di sini kalian bisa lihat yang dinamakan home base itu harus ada home plate-nya, dan home plate-nya itu berbentuk seperti kotak, terus ada segitiganya ya, seperti di atas ini. Ada ukurannya yaitu 45 cm kali 22 kali 31,8 cm. Nah, sedangkan untuk first base itu menggunakan double base, atau base-nya ada dua warna, itu yang satu orange dan yang satu putih. Untuk ukurannya sendiri itu 38 cm kali 76 cm. Jadi untuk masing-masing base-nya itu ukurannya 38 kali 38. Sedangkan untuk pitcher plate ya, jadi untuk pitcher, pemain di tengah yang melemparkan bola itu, bawahan juga ada plate-nya. Nah, itu pitcher plate itu berbeda dengan plate-plate yang lain. Jadi berbentuknya seperti batangan pipih ya, dengan ukuran 15 kali 2 cm dan 61 cm. Kemudian kalian bisa lihat di paling pojok sendiri itu adalah plate base set. Jadi untuk satu set dari lapangan softball itu harus ada pitcher plate, double base, home plate, dan untuk first base, second base, dan third base. Sedangkan untuk first, second, dan third base itu berbentuk hanya kotak saja satu ya, jadi persegi warna putih, ukuran 38 kali 38 cm. Dan bisa kalian lihat di samping ya, di samping ini adalah contoh penggunaan home plate dan first base, second base, serta third base. Mohon maaf. Dan yang di sini adalah untuk penggunaan second dan third base. Dan yang paling sebelah sana sendiri itu ada home plate ya. Langsung kita lanjut lagi. Sarana prasarana yang selanjutnya yaitu glove untuk softball. Sedangkan glove sendiri itu dibedakan menjadi dua, glove untuk infielder dan outfielder, dan glove untuk catcher ya. Jadi terlihat berbeda, bisa kalian lihat di gambar sini ya. Kalau untuk glove catcher itu terlihat seperti lebih tebal ya, sedangkan untuk glove infielder atau outfielder terasa tidak lebih tebal daripada glove catcher. Langsung kita lanjut ke bat softball. Nah, bat softball di sini bisa kalian lihat ya, di atas ya, di atas ini. Bat softball itu sedikit lebih panjang ya dibandingkan dengan bat baseball. Kalau bat baseball itu yang ujungnya itu ya, yang besarnya itu sedikit lebih pendek daripada bat softball. Nah, kemudian kalian bisa lihat untuk bola yang di samping sini ya. Bola bola softball itu ukurannya lebih besar daripada bola baseball. Nah, yang putih itu adalah bola baseball dan yang hijau adalah bola softball. Tetapi bola softball juga ada yang berwarna putih. Jadi jika kalian melihat gambar di samping,
itu bisa dilihat kalau untuk ukuran bola softball itu adalah 12 inci ya, sedangkan untuk ukuran bola baseball itu ada 9 inci. Nah, kita langsung lanjut ke catcher set. Nah, sarana prasarana selanjutnya ini adalah sarana prasarana yang menurut saya bagus ya, bagus untuk dipakai, jadi terlihat keren seperti itu. Yang pertama yaitu ada head guard, body protector, dan leg guard. Jadi ketiganya ini masuk ke dalam catcher set ya, jadi seperti kalian bisa lihat ya, ketika sang catcher memakai seluruh catcher gear setnya ya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Oke, kita langsung lanjut lagi ke sarana prasarana berikutnya. Nah, sedangkan untuk batter dan runner itu mereka mengharuskan memakai helm, dan helmnya seperti yang ada di atas ini ya. Kemudian seluruh pemain softball harus menggunakan sepatu softball, sedangkan sepatu softball sendiri itu adalah sepatu khusus ya. Bisa kalian lihat sepatunya memiliki pool di bawahnya seperti sepatu sepak bola, karena lapangan yang dipakai itu adalah lapangan rumput dan ada lapangan tanah. Nah, terus seluruh pemain softball itu juga harus mengenakan jersey, dan bisa kalian lihat ya, ini adalah contoh jersey dari timnas Jepang ya, kalau nggak salah ya, ini timnas Jepang, dan menurut saya jersinya bagus. Salah satu yang menarik dari permainan softball atau baseball itu adalah mereka menggunakan pakaian atau jersey yang menurut saya bagus-bagus. Oke, jadi langsung kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teknik dasar dalam permainan softball. Nah, teknik dasar dalam permainan softball itu ada 3. Yang pertama yaitu lempar atau throwing, yang kedua itu adalah tangkap atau catching ya, atau menangkap, yang ketiga yaitu pukul, memukul atau batting ya. Jadi untuk melempar ya, teknik melempar itu ada 3 ya. Jadi tadi untuk baseball itu ada 3 teknik dasar: melempar, menangkap, dan memukul. Kemudian sekarang untuk melempar sendiri itu dibagi menjadi 3 lagi. Nah, yang pertama yaitu teknik melempar overhead throw. Jadi mereka melempar dengan posisi bola berada di atas kepala. Kemudian melanjut lagi untuk teknik melempar berikutnya, yaitu teknik melempar underhand throw. Jadi underhand throw itu adalah teknik melempar yang bolanya berada di bawah ya, bolanya berada di bawah. Jadi biasanya teknik underhand throw ini dipakai oleh pitcher. Langsung lagi kita lanjut ke teknik melempar berikutnya, yaitu ada side hand throw. Side hand throw yaitu melakukannya tidak sampai ke bawah terus dilepas, tapi ketika baru sampai samping ya, kita arahkan ke depan. Tadi untuk teknik melempar overhead itu biasanya bolanya tuh bisa menukik tajam ke bawah atau bola-bola lambung atau pop up ya. Sedangkan untuk bola-bola yang tadi underhand itu biasanya bolanya bisa ground ya, mengelilingi di tanah, atau bolanya tuh bisa strike, lurus. Nah, sedangkan untuk side hand throw itu pasti bolanya lurus. Nah, jadi untuk dapat melakukan ketiga teknik melempar sebelumnya, kalian juga harus tahu cara bagaimana memegang bola yang baik dan benar. Nah, memegang bola softball yang baik dan benar itu yaitu menggunakan jari-jari ya. Jadi tidak bolanya diletakkan di telapak tangan ya, jadi hanya menempel di telapak tangan sedikit, tetapi gripnya yaitu menggunakan jari-jari. Langsung lagi kita lanjut ke teknik berikutnya, yaitu teknik berikutnya ada memukul atau batting. Nah, sedangkan teknik memukul atau batting itu dibagi menjadi 2, yaitu dengan yang pertama memukul dengan ayunan ya, jadi dipukul dengan ayunan sehingga bolanya terlempar jauh. Sedangkan teknik yang kedua
yaitu memukul tanpa ayunan. Jadi ketika bola datang kita pukul, terus batnya kita diamkan berhenti di depan badan kita. Nah, sehingga bola yang terkena bat itu jatuh tepat di depan kita, seperti itu. Nah, untuk dapat memukul dengan baik dan benar, tentunya kalian juga harus tahu bagaimana cara memegang bat yang baik dan benar pula. Nah, cara memegang bat yang baik dan benar itu harus berada di ujung pangkal bat, ya. Dan posisi tangannya harus lurus seperti ini, ya. Jadi tidak boleh membuka seperti ini, tapi harus lurus. Dan ini harus berada di pangkal bat. Nah, tetapi jika ada batnya yang terlalu panjang, itu kalian bisa menaikkannya hingga hampir ke atas lah sedikit, kira-kira seperti itu. Kemudian teknik selanjutnya yaitu menangkap. Nah, menangkap sendiri dibagi menjadi 3 tekniknya, yaitu cara menangkap bola lambung ya atau pop up, kemudian cara menangkap bola strike atau lurus, dan yang ketiga yaitu cara menangkap bola ground atau yang menggelinding di tanah, seperti itu. Nah, kira-kira itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang salah dalam penyampaian materi kali ini, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang kurang, kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Sekian video ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik like. Kalian juga harus komentar. Dan kalian juga harus share ini ke teman-teman agar teman-teman kalian juga bisa lebih tahu. Lalu, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.